وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita kembali membuka kitab-kitab yang berisi tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yaitu hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pelajaran dan pengajaran untuk kita, supaya kita dapat berjalan di bumi ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal untuk kita kelak nanti di hari kiamat. Adapun hadis yang kita akan sama-sama baca dan pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allahu bi 'abdin khairan ista'malahu qila kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li 'amalin shalihin qabla al-maut. Rawahul Hakim wa qala sahih ala syartihima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, idza aradallah, apabila Allah menginginkan, apabila Allah menghendaki khairan, ya, apabila Allah menghendaki bi'abdin, kepada seorang hamba, khairan, kebaikan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ista'malahu, maka hamba itu akan mempergunakannya, akan menjalankan ya kebaikan tersebut. Kila, ditanyakan, yaitu kepada Rasulullah SAW, kaifa yasta'miluhu, bagaimana dia dapat mengistimalkannya, bagaimana hamba itu dapat mempergunakan, menjalankan kebaikannya. Qala, beliau menerangkan atau menjelaskan, yuwaffiquhu, yaitu menyesuaikannya, mencocokkannya, li amalin soleh, yaitu bagi amal soleh, qoblal mauti, sebelum kematiannya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, dan berkata Imam Hakim bahwa hadis ini sahih berdasarkan atas syarat keduanya, yaitu syarat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW di sini memberikan informasi kepada kita, memberikan kabar kepada kita, ya, sebagai satu bentuk harapan kepada kita bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, ya mudah-mudahan hamba itu adalah kita, maka Allah itu akan mengistimalkannya. Ya, Allah akan menjadikan hamba itu melakukan, mengerjakan, yaitu atau menggunakan kebaikan tersebut, ya, jadi mengakhiri nanti dengan kebaikan. Terus ada sahabat bertanya, bagaimana mengistimalkan, bagaimana mempergunakan, bagaimana mengamalkannya? Ya, kalau Nabi jelaskan bahwa ya, yang dimaksud dengan Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba dengan mempergunakannya, itu adalah ya Allah akan mencocokkan, ya, Allah akan menyepakatkan, Allah akan menyesuaikan dia kepada satu amal soleh. Jadi ketika dia itu mendekati ajalnya, ketika dia mendekati kematiannya, ya, yang seorang hamba tidak tahu kapan dia mati, tetapi Allah yang mencocokkan dia dengan satu amalan soleh sebelum dia mati, ya. Yaitu misalnya orang itu gemar membaca ayat Quran atau membaca Al-Quran, atau orang hamba itu membiasakan sholat malam, ya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya,
atau Allah cocokkan dia dengan yaitu berpuasa, ya puasa sunnah, atau orang itu digemarkan oleh Allah untuk bersedekah, ya, atau amal-amal soleh yang lain. Nah, kemudian dia wafat dalam kondisi mengerjakan amal soleh tersebut. Nah, maka berarti Allah menghendaki kebaikan kepada hamba tersebut. Dan berapa banyak kita jumpai orang-orang yang dia wafat ketika sedang sujud sholat. Berapa banyak orang kita saksikan dia wafat ketika dalam kondisi membaca ayat Al-Quran. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang soleh itu wafat ketika dia sedang menyampaikan dakwah. Dan dia sedang menyampaikan yaitu tentang akidah tauhid. Berapa banyak orang-orang mengakhiri hidupnya atau diakhirkan hidupnya oleh Allah ketika sedang berjuang membela agama Allah, dan banyak lagi yang lain. Mereka adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Yang mudah-mudahan juga Allah menjadikan kita seperti itu. Makanya wajarlah kalau Allah mengatakan di dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian mengakhiri hidup kalian illa melainkan wa antum muslimun, sedangkan kalian sebagai seorang muslim. Ya, bukan dalam keadaan kafir, bukan dalam keadaan munafik, bukan dalam keadaan musyrik, tapi dalam keadaan sebagai seorang muslim menjalankan ajaran-ajaran Islam sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan. Nah, ini adalah hamba yang Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari an Amr ibni Al-Hamaq, dari Amr bin Al-Hamaq radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, idza ahaballahu abdan asalahu. Jadi idza ahaballahu abdan, apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba yaitu kebaikan, asalahu, maka Allah akan menjadikan kesudahannya itu baik, akhir hidupnya itu baik, yaitu baik dengan sanjungan atau pujian. Jadi Allah tuh kalau menghendaki kebaikan kepada seseorang, ya, maka Allah akan jadikan akhir hidupnya itu dia terpuji. Ya, dia menjadi orang yang dipuji, disanjung, dimuliakan oleh ya Allah dan juga oleh manusia. Kalau mereka bertanya, ma asalahu ya Rasulullah, apa itu asalahu? Bagaimana ya menjadikan dia terpuji, menjadikan dia tersanjung, ya, menjadikan baik pujiannya itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, Nabi menerangkan, yuwafiqu lahu amalan soleh baina yada ajalihi hatta yardu anhu jiranuhu au qala man haulahu. Jadi yang dimaksud ya di akhiri hidupnya itu dengan pujian sanjungan baik kepada orang, dari orang kepada dia adalah yaitu yuwafiqu lahu, ya, akan mencocokkan, akan menyesuaikan baginya amalan soleh. Jadi ketika menjelang kematiannya, dia mencocokkan, menyepakati dirinya dalam mengerjakan amal soleh yang ada di hadapan ajalnya. Jadi menjelang ajalnya dia melakukan amal soleh hatta yardu anhu, sampai atau sehingga ridho kepada orang tersebut, kepada hamba tersebut, jiranuhu, tetangga-tetangganya, atau dikatakan man haulahu, orang-orang yang di sekitarnya, sehingga orang-orang yang di sekitar dia ketika dia meninggal dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang, dalam keadaan memuji, menyanjung dia sebagai orang yang baik. Nah, itulah, ya. Jadi kita ini kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita, lihat nanti bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita akhiri yaitu dengan amal-amal soleh atau amal-amal buruk? Makanya dari sekarang kita membiasakan diri kita ya untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena kita tidak tahu kapan ajal, kapan kematian itu menjemput kita. Coba andaikan aliyadzubillah kita sedang menggibah atau kita sedang bermain kartu,
ya, atau kita sedang berjudi, minum khamar, atau apalagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, di saat itulah ajal kita datang, aliyadzubillah. Berarti Allah menghendaki keburukan kepada kita. Tapi kalau kita ingin Allah menghendaki kebaikan kepada kita, kita biasakan amal-amal soleh. Ya, mudah-mudahan ketika kita sedang mengerjakan amal soleh, ketika kita sedang sholat, lalu kita sujud kepada Allah dan itu akhir kehidupan kita, atau ketika kita sedang membaca ayat Al-Quran, lalu kemudian kita terpejam mata kita untuk selamanya saat itu, ya, atau ketika kita sedang berdakwah, menyampaikan ya ajaran agama Allah, menyampaikan akidah tauhid dan yang lain-lainnya, maka di saat itulah napas terakhir kita berhembus. Atau ketika kita sedang berjuang membela agama Allah, ya, lalu ada orang yang tidak suka kepada kita, lalu membunuh kita, mengakhiri hidup kita, ya, pada saat kita berdakwah, dan begitu seterusnya. Maka di saat itulah berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Ingat, kita tidak tahu kapan ajal itu datang kepada kita. Ya, kapan kematian itu datang kepada kita. Apalagi bagi kita yang usia sudah ya cukup panjang, ya cukup banyak, sudah di atas 40 misalnya, ya akhir-akhir kehidupan kita itu sudah dekat. Ya, makanya ya sisa-sisa kehidupan kita ini manfaatkan terus untuk mengerjakan amal-amal soleh. Jangan berpaling sedikit pun dari amal-amal soleh. Hiasi kehidupan kita ya dengan amal-amal soleh tersebut. Jangan sia-siakan waktu berjalan, hari berlalu, lalu kemudian kita membiarkan waktu berjalan begitu saja tanpa nilai di sisi Allah. Ya, dan mudah-mudahan nanti juga pada saat kita mengerjakan amal soleh, pada saat kita sedang sholat, pada saat kita sedang berpuasa, pada saat kita sedang berdakwah, pada saat kita sedang bersedekah, pada saat kita sedang membaca ayat Quran dan begitu seterusnya di antara amal-amal soleh, di saat itulah ya Allah mengakhirkan kehidupan kita. Berarti di situ Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Ya, maka yang sudah memiliki usia yang senja, yang sudah cukup panjang, manfaatkanlah. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ala unabikum bi khairikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling baik di antara kalian? Lalu para sahabat mengatakan, "Na'am, iya ya Rasulullah." Kemudian qala, Nabi bersabda, "Khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanuhum a'malan." Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah yang umurnya paling panjang dan ahsanukum a'malan, tetapi amalnya adalah yang paling baik. Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah umurnya panjang dan amalannya baik. Ya, jadi mengisi kehidupan itu dengan amal-amal soleh. Tidak akan menyia-nyiakan waktu ya secara cuma-cuma, apalagi mengisi waktu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Begitu juga di dalam hadis yang lain dari Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, Abu Bakrah bercerita bahwa ada seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ayun nasi khair ya Rasulullah, orang yang bagaimanakah atau siapakah orang yang paling baik?" Kemudian Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Jadi orang yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang dan kemudian amalnya baik. Kebalikannya, si orang tersebut bertanya lagi, "Fa ayun nasi syarrun?" Orang yang manakah? Ya, siapakah orang yang paling syarun, yang paling buruk? Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Jadi orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi amalannya buruk, aliyadzubillah. Ya, maka wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ya janganlah kita ini mengisi akhir hidup kita itu hanya dengan bernyanyi ria, dengan joget-joget,
menghabiskan waktu sia-sia, manfaatkan, memperbanyak baca ayat Al-Quran, hadiri kajian-kajian, ya sempatkan waktu untuk sholat malam atau sholat-sholat sunnah yang lain, sempatkan waktu ya untuk ya membaca ya kitab-kitab atau buku-buku, ya kemudian juga bersilaturahmi, ya kalau memiliki uang lebih, ya sempatkan waktu juga untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan lain-lain, dan banyak lagi yang lain. Isi karena kita tidak tahu ya apakah usia kita ini makin bertambah atau sebetulnya makin berkurang. Maka yang terbaik adalah kita menghiasi hidup kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan di akhir hidup kita nanti, yaitu dalam kondisi kita mengerjakan yaitu amal soleh yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita raih, ya kita dapatkan, usahakan kita dapatkan, yaitu kita menjadi seorang hamba yang Allah hendaki kebaikan kepada kita. Apa itu? Yaitu supaya mudah-mudahan di akhir hidup kita Allah mencocokkan, Allah menyesuaikan diri kita dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan sampai akhir kehidupan kita. Ya mudah-mudahan, karena akhir kehidupan yang baik itu atau husnul khotimah itu akan berdampak, akan berakibat baik nanti di hari kiamat, yaitu Allah akan membebaskan kita, akan menghindarkan kita, menjauhkan kita dari neraka, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi teguran, menjadi ya masukan ya kepada kita untuk menjalani akhir-akhir kehidupan kita. Ya mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, khususnya untuk saya, juga untuk anak saya, untuk menantu saya, untuk cucu-cucu saya, ya saudara-saudara kandung saya, sahabat-sahabat saya, jamaah pengajian saya, hendaklah memanfaatkan usia ini sebaik-baiknya. Ya mudah-mudahan berfaedah, dan insya Allah kita akan sambung lagi dalam kajian-kajian yang lain. Ya insya Allah ta'ala. Dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم